Halo, perkenalkan nama saya Rofi Dauswanta Tarigan. Saya kuliah di Universitas Pancasila Sakti Bekasi. NIM 28920500046, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen, semester 1. Saya di sini mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri MPDE. Ini kita akan membahas satu, teori perilaku konsumen dan produsen serta faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen. Dua, upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan biaya produksi. Tiga, pasar persaingan sempurna berikut ciri-cirinya, kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Satu, perilaku konsumen. Individu yang berperan sebagai konsumen dalam proses perekonomian melakukan beragam hal, mulai dari mencari, membeli, menggunakan, menilai, hingga melepas produk yang telah dikonsumsi olehnya dalam rangka memenuhi kebutuhan. Ada tahapan yang dikenal dalam perilaku konsumen. Tahap pertama adalah sebelum pembelian. Pada tahap ini, konsumen mencari informasi tentang produk yang akan dibeli. Tahap kedua ialah saat pembelian. Pada tahap ini, konsumen melakukan transaksi dengan menjual guna mendapatkan produk tersebut. Tahap ketiga adalah setelah pembelian. Pada tahap ini, konsumen menggunakan atau menikmati produk yang telah ia beli, menilainya, lalu melepas atau membuang produk tersebut pada saat kegunaan produk telah habis ataupun pada saat konsumen telah merasa bosan. Perilaku produsen. Teori perilaku produsen adalah pemikiran mengenai bagaimana cara produsen dalam membuat barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti akan menemui banyak orang yang melakukan kegiatan produksi, yaitu membuat barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi, orang-orang yang menghasilkan barang dan jasa disebut dengan produsen. Produsen membuat barang dan jasa dengan tujuan untuk dijual kepada konsumen, lalu ia akan mendapatkan laba. Ada berbagai macam analisis yang akan digunakan oleh para pembuat barang dan jasa agar mereka bisa mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Biaya produksi adalah salah satu dari bahasan dalam teori perilaku produsen. Teori ini menggambarkan bahwa dalam membuat barang atau jasa ada dua jenis biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Kedua biaya ini harus diperhatikan karena akan mempengaruhi total dalam kegiatan produksi yang dilakukan. Biaya tetap contohnya adalah mesin, gedung, peralatan, dan sebagainya, yang jumlahnya tidak bertambah saat jumlah barang dan jasa berubah. Contoh dari biaya variabel adalah bahan baku, yang jumlahnya akan sangat bergantung jumlah produksi. Seseorang yang membuat barang dalam jumlah banyak, maka biaya variabel misalnya bahan bakunya menjadi banyak juga. Meskipun ada banyak faktor yang mempengaruhi dalam memahami perilaku konsumen, namun produsen juga sudah merupakan keharusan untuk memahami perilaku konsumennya, sehingga dengan demikian perusahaan dapat menetapkan kegiatan pemasarannya secara lebih tepat. Berikut faktor-faktor perilaku produsen dan konsumen. 1. Faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kebudayaan, agama, kelompok ras, dan kelas sosial pembeli. 2. Faktor sosial. Perilaku seorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor sosial seperti perilaku kelompok acuan atau kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. 3. Faktor pribadi. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan kondisi ekonomi. Gaya hidup serta kepribadian dan konsep dari pembeli. 4. Faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi pula oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan sikap. 2. Upaya untuk meminimalkan biaya produksi. Di zaman yang serba mahal ini, biaya produksi memang perlu ditekan, apalagi kini harga BBM semakin melambung tinggi.
Selaku orang yang mempunyai usaha tentu harus memutar otak untuk menyiasati hal ini. Salah satunya adalah dengan menekan biaya produksi. Mengapa kita perlu meminimalkan biaya produksi? Biaya produksi harus diminimalkan untuk menyiasati harga bahan baku yang mahal serta menghindari kenaikan harga jual. Jika harga jual naik, besar kemungkinan pelanggan akan berpindah pada orang lain. Ini tentu akan merugikan para pelaku usaha. Lalu, apa saja yang bisa dilakukan meminimalkan biaya produksi ini? A. Cari cara untuk mendapatkan bahan baku dengan kualitas baik tapi dengan harga murah. B. Cari tenaga kerja yang rendah biayanya, yaitu rekrut tenaga kerja yang sesuai dengan kapasitas usaha Anda. Jika tidak perlu, jangan rekrut tenaga berpendidikan tinggi. C. Gunakan sistem take home job. Artinya tenaga kerja Anda menjalankan pekerjaan mereka di rumah. Cara ini bisa menekan biaya sewa tempat usaha dan biaya peralatan usaha. D. Temukan sistem produksi yang paling efisien. Cari tahu pada sisi mana mungkin terjadi kebocoran dana dan pemborosan, dan lakukan tindakan segera untuk mensiasatinya. Libatkan semua lini produksi untuk membuat sistem yang paling efisien. 3. Pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran dan permintaan produk. Yang membedakan dari pasar biasa ialah di dalam sistem ini, transaksi yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga. Asas pasar persaingan sempurna adalah kesepakatan antara pedagang dengan pembeli. Hal ini muncul karena di antara keduanya sudah terjalin hubungan batin yang erat kalau sama-sama telah mengetahui tentang informasi harga di pasar tersebut. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna: 1. Harus ada penjual dan pembeli yang jumlahnya sama banyak. Ciri-ciri pertama, harus ada penjual dan pembeli jumlahnya sama banyak. Dengan kondisi semacam ini tentu penjual tidak bisa memainkan harga karena pasti pembeli mengetahui informasi tentang harga asli yang beredar di pasar tersebut. Yang kedua, pedagang bebas menutup atau membuka usaha. Di dalam sistem pasar persaingan sempurna, pihak pedagang diberi kebebasan untuk menutup atau membuka usahanya. Jika sistem ini dirasa merugikan, maka silahkan niaganya dihentikan maupun sebaliknya. 3. Barang yang dijual bersifat homogen. Agar tidak terjadi perbedaan harga dan kualitas barang, maka di struktur pasar ini produk yang dijual harus setipe atau homogen, sehingga sekalipun pembeli membeli para pedagang lain, harga dan kualitasnya tetap sama. 4. Penjual dan pembeli mengetahui informasi harga yang jelas. Ciri yang keempat adalah penjual dan pembeli harus mengetahui informasi terkait harga yang benar yang beredar di pasar tersebut. Ini juga berlaku ketika harga bergerak dengan cepat. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna: 1. Peluang eksploitasi konsumen cukup rendah dalam persaingan sempurna. Itu karena penjual di pasar ini tidak memiliki harga monopoli. Dengan demikian, mereka tidak memiliki pengaruh apapun terhadap harga produk atau mereka tidak dapat membebani konsumen lebih tinggi dari harga normal. 2. Pasar persaingan sempurna dianggap berorientasi pada konsumen. Penjual tidak dapat mengganggu konsumen. Jika ya, pembeli akan berpindah ke penjual lain secara instan. 3. Di struktur pasar ini sangat sedikit atau tidak ada biaya iklan karena produknya homogen. Produk yang dapat dengan mudah digantikan oleh barang serupa dari pemasok lain karena secara fundamental memiliki kualitas dan berkarakteristik fisik yang sama dengan yang lain. 4. Juga tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk iklan karena penjualan akan terjadi secara otomatis jika perusahaan menentukan harga lebih rendah dari pesaing. Kekurangan dari pasar persaingan sempurna: 1. Dalam bentuk struktur pasar ini, penjual tidak mendapatkan motivasi apapun untuk menghadirkan inovasi atau menyertakan fitur tambahan dalam produk. Ini karena penjual tidak dapat dikenai biaya tambahan untuk fitur-fitur tambahan tersebut karena pembeli dapat pindah ke penjual lain. Kedua, lokasi memainkan peran besar dalam menghasilkan penjualan. Perusahaan yang berlokasi di lokasi utama cenderung mendapatkan lebih banyak penjualan daripada yang tidak.
Tiga, ada sangat sedikit hambatan untuk memasuki pasar persaingan sempurna, karena perusahaan manapun dapat memasuki pasar ini untuk menjual produk. Itu berarti kemungkinan pesaing akan lebih banyak. Baiklah, cukup sampai di sini penjelasan tentang materi ekonomi mikro tadi. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali sama saya. Terima kasih.